Halo teman-teman, nama saya Andi Amar Maruf Sulaiman SE Bebusman. SE-nya dari Unhas, saya lulusan ekonomi, Bebusmannya dari Bachelor of Management in University of Queensland di Australia. Saya di sini sebagai Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif, Ekonomi Syariah, Koperasi dan UMKM untuk DPD KNPI Sulsel. Saya juga sekarang bergelut di bidang usaha pertambangan, di bidang pertanian, di bidang industri kreatif, di bidang fashion, macam-macam. Alhamdulillah sekarang kita berkesempatan untuk bertatap muka dan kita sekarang akan membahas tentang bagaimana itu menjadi seorang wirausaha di usia muda. Oke, spirit wirausaha di usia muda. Apa sih sebenarnya spirit wirausaha itu? Yang namanya spirit wirausaha untuk kita yang masih muda kadang-kadang masih diambang-ambang. Apa sih spiritnya itu? Apa yang kita mau capai, apa tujuan kita, apa passion kita interested, kita tertarik di bidang apa saja, itu yang biasa susah dicari. Dan sekarang kita mau bahas spirit wirausahanya, yaitu fokus kita bagaimana kita mau jadi seorang wirausaha. Nah, menjadi seorang wirausaha itu butuh banyak sekali resiko, pasti memiliki banyak sekali resiko, karena ada yang namanya resiko kalian harus mengeluarkan modal sendiri, di mana modal itu bisa hilang kapan saja, kalian tidak tahu kapan kalian bisa mendapatkan keuntungan, kapan kalian bisa rugi. Kalian juga sebagai seorang wirausaha memiliki peluang yang besar juga untuk menjadi seorang yang sukses, menjadi seorang pemimpin di masa depan, punya banyak karyawan, membuka lapangan pekerjaan yang luas. Tapi sebelum kalian menjadi seorang wirausaha, kalian harus punya spiritnya dulu. Kenapa? Spirit itu sangat penting dalam hal melakukan hal apapun. Ketika kita menjadi seorang atlet, harus ada spirit dan mental seorang pemenang. Ketika kita menjadi seorang pelajar, kita harus ada spirit seorang pelajar yang mau belajar, mau menimba ilmu, mau fokus di bidang apapun itu yang dia fokuskan ketika itu. Nah, ketika jadi kita seorang wirausaha, kita harus punya tekad. Harus punya tekad, kemauan, mental seorang wirausaha, harus punya ide-ide yang cemerlang, harus punya pola pikir yang lebih baik daripada teman-teman yang sepantaran kita. Itulah kenapa spirit wirausaha itu sangat penting. Apalagi di usia yang masih muda. Kita teman-teman masih SMA semua. Saya yakin teman-teman pasti punya sekarang gambaran bahwa saya nanti setelah SMA mau kemana. Saya nanti setelah naik kelas 2 mau ngapain. Setelah naik kelas 3 mau ngapain. Saya setelah lulus dari SMA saya mau kuliah di mana. Saya mau kerja di mana. Saya mau kira-kira mau bangun usaha apa. Kira-kira saya mau seperti apa. Sudah punya gambaran-gambaran kecil. Tapi sayangnya banyak orang yang melihat di internet, melihat di TikTok, di Instagram, hal-hal yang mempengaruhi pikiran-pikiran tersebut sehingga mungkin dia menyeleweng dari apa yang sebenarnya positif menjadi sedikit negatif. Nah, karena yang namanya pengaruh sosial media sekarang akan merubah spirit wirausaha kita yang sudah terbentuk sejak dini. Mungkin karena kita lihat orang tua kita, karena kita lihat teman-teman kita lihat daya saing dari teman-teman. Tapi ketika kita lihat sosial media bahwa wah ternyata mau melakukan ini susah, mau melakukan ini harus memperhatikan ini, mau melakukan A, mau melakukan ini salah, mau melakukan ini dihalangi sama ini, pemerintah tidak dukung, orang tua tidak dukung. Banyak influence yang mulai tumbuh sehingga menurunkan yang namanya spirit wirausaha kita. Nah, apa sih yang diperlukan untuk membangun spirit wirausaha di usia muda? Itu pertama, hadirkan keikhlasan dalam setiap gerakan kita. Apapun yang kita lakukan harus ada ikhlas di situ. Karena yang namanya wirausaha, yang namanya memiliki usaha, itu harus ikhlas kuncinya. Karena kadangkala kita bakal ada di titik terendah, kadangkala kita akan di titik tertinggi, dan kita harus ikhlas menerima semua itu. Setiap gerakan yang kita bentuk, apapun itu yang kita lakukan, kita harus ikhlas dalam menjalankannya dan tanpa niat yang terlalu menyeleweng. Karena kalau dalam Islam, kalau kalian orang Islam, kalian pasti tahu bahwa ikhlas itu adalah kunci dari segala hal. Di awal dari segala hal harus ada ikhlasnya dulu. Pergerakan harus ikhlas. Ketika kalian ikhlas, insya Allah akan tersebar dan terbagi lagi, kembali lagi ke kalian 1000 kebaikan lainnya. Ya, dalam pergerakan kita bakal menerima risiko, kita bakal memikir bahwa ini loh, ikhlas itu butuh kerja itu butuh keikhlasan yang besar karena tidak selamanya kerja yang kita lakukan itu menghasilkan sesuai dengan yang kita inginkan. Makanya hadirkanlah keikhlasan dalam setiap gerakan, setiap detik gerakan, apapun yang kamu lakukan, satu kebaikan maka akan tersebar 1000 kebaikan lainnya. Nah, harus terbiasa untuk berbuat baik dalam segala gerakan itu juga. Jangan sampai gerakan-gerakan yang kalian lakukan secara ikhlas itu malah berdampak negatif. Ya, di sini sangat penting sekali ikhlas itu dilakukan untuk hal-hal yang positif saja. Jangan sampai salah mengarah ke hal yang negatif, teman-teman. Nah,
Apalagi dalam berwirausaha, karena wirausaha itu harus betul-betul didasari dengan spirit keikhlasan, tekad, kemauan, dan juga harus ada juga niat dan inovasi yang cemerlang. Ya, oke. Terus saya cerita sedikit dulu tentang background saya. Saya ini santri, nggak kayak teman-teman yang SMA sekarang. Saya dulu santri, punya banyak gambaran sekali bagaimana dunia luar itu. Ketika saya santri, saya selalu berpikir, wah, dunia luar tuh seperti apa sih? Orang di luar tuh ngapain sih? Kita mau jadi apa sih di luar nanti? Karena ketika kita di pondok, ketika kita di sebuah pesantren, pengetahuan itu sangat terbatas. Pengetahuan untuk dunia luar itu sangat terbatas. Kita tidak boleh main HP, kita tidak boleh main komputer, kita tidak boleh tahu berita-berita luar, kita tidak punya internet. Yang kita punya hanya informasi dari teman-teman kita sendiri. Bahwa oh Jawa itu seperti ini, oh Sumatera itu seperti ini, oh Kalimantan itu seperti ini, oh Sulawesi seperti ini. Jadi untuk kita mendapatkan informasi sangat sulit. Sedangkan teman-teman sekarang yang SMA yang boleh pegang HP, yang punya yang namanya internet, yang punya namanya sosial media, itu sangat terbuka untuk yang namanya pengetahuan dan wawasan tentang dunia luar saat ini. Bagaimana perkembangan ekonomi, bagaimana perkembangan dunia olahraga seperti SEA Games kemarin, bagaimana perkembangan dunia A, B, C, sampai Z, itu semua ada di sosial media saat ini. Tidak terbatas informasi yang teman-teman punya. Sedangkan saya dulu tidak ada, tapi saya sudah bertekad bahwa saya nanti ketika keluar mau jadi seorang pebisnis. Kenapa? Mungkin awalnya itu dari ayah saya, karena ayah saya seorang pebisnis. Ketika saya melihat ayah saya, wah dia pekerja keras, wah beliau ini sangat bermanfaat bagi keluarga-keluarganya. Saya juga mau melakukan itu, saya mau bermanfaat menjadi pendukung atau menjadi orang yang berguna untuk sekitar saya, termasuk keluarga saya, masyarakat sekitar, dan negara juga. Nah, kuncinya adalah menjadi seorang pengusaha. Ketika saya masih di Gontor, ketika saya masih di pondok, saya selalu terbayang, wah saya mau jadi pengusaha. Kira-kira saya mau jadi pengusaha apa? Apa yang kita perlukan, apa yang sekarang masyarakat perlukan, sehingga saya bisa bantu di sektor tersebut. Misalnya, saya dulu pernah usaha telur. Saya bayangkan, wah di Jakarta, ketika saya keluar di Jakarta, saya bilang, wih Jakarta sekarang peduli banget sama kesehatannya. Dan yang namanya salah satu faktor atau makanan yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan adalah telur. Tapi telur itu kadang-kadang kadar kolesterolnya sangat tinggi. Nah, makanya ada yang namanya telur omega 3. Wah, saya pelajari nih gimana caranya telur omega 3 itu dikembangkan. Akhirnya saya bilang, oh bagaimana kalau kita buat telur omega 3 di Makassar. Dengan nekat, karena saya seorang pengusaha ya, saya nekat dengan niat yang bismillah saya lakukan ini, saya mulailah bisnis usaha telur itu. Tapi kekurangan saya ketika mulai bisnis tersebut, itu adalah saya tidak melakukan riset pasar yang pas. Saya tidak lihat oh ternyata pasarnya Makassar, pasarnya Sulawesi Selatan, itu tidak sebaik pasar kesehatan di Jakarta, tidak sebaik pasar kesehatan di Surabaya. Sehingga ketika saya mengimplementasikan yang namanya harga telur yang lebih tinggi dibanding di Jakarta, dibanding di Bandung, dibanding di Surabaya, Makassar, orang-orang Sulawesi Selatan tidak bisa menerima harga tersebut. Sehingga saya tidak bisa bersaing dengan telur-telur lain. Nah, disinilah kuncinya kenapa saya bisa gagal ketika itu. Kita berbagi sedikit ilmu bahwa sebelum kalian mulai usaha, kalian seperti saya ini, saya memikirkan usahanya ketika SMA, saya mengimplementasikannya tanpa riset pasar yang pas, maka ada kemungkinan untuk gagal. Tapi tetap saya tidak patah karena saya seorang pengusaha, saya ingin melakukan hal-hal yang baik. Saya ketika itu berpikir juga, saya mau bikin kafe, tapi sampai sekarang insya Allah nanti ada kafenya. Terus yang terrealisasi lagi adalah saya mau bikin usaha fashion. Usaha fashion terbentuk, alhamdulillah jalan 1-2 tahun setengah, hampir 3 tahun. Dan kami bisa memproduksi banyak hal, banyak mensuplai orang-orang, organisasi. Karena saya sudah tahu nih, bilang, oh pelajaran ketika saya dulu berbisnis telur, saya butuh riset pasar. Saya riset pasar sebelum memulai bisnis fashion tersebut. Nah, maka dari itu kenapa saya bahas tentang background saya punya ide ketika itu, saya implementasikan ketika saya keluar, saya mengambil evaluasi dari itu, untuk membangun bisnis-bisnis saya berikutnya. Ketika saya berbisnis, saya mengambil evaluasi dari bisnis-bisnis sebelumnya, saya mengambil apa yang buruk dan saya perbaiki, dan apa yang baik saya lanjutkan di bisnis berikutnya. Atau mungkin di bisnis-bisnis saya yang ada sekarang. Ya, jangan sampai apa yang kita pelajari di hidup kita sekarang, apa yang kita lalui di hidup kita sekarang, itu berlalu begitu saja. Harus ada apa yang kita ambil hikmahnya. Positif, negatif, semuanya ada hikmahnya. Apapun yang kita lalui, kita mau belajar di SMA di mana, kita mau kuliah di mana, kita mau TK di mana, SD di mana, semuanya pasti ada hikmahnya. Entah itu kita ketemu orang baik, kita ketemu orang yang mungkin jahat ya, nauzubillah. Kita ketemu orang yang berpengaruh baik, berpengaruh buruk, kita itu semuanya ada hikmahnya.
Ketika ada ketemu orang yang berpengaruh baik, maka kita ambil positifnya. Ketika kita bertemu orang berpengaruh buruk, bahwa kita evaluasi, oh kita tidak boleh jadi seperti dia. Nah, dalam hidup kita sekarang, sosial media sangat tinggi dalam mempasarkan hal itu. Di mana di sosial media kita bisa lihat nih, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang di tengah-tengah. Dan kita sebagai siswa ya, sebagai siswa, apalagi di SMA sekarang, kita harus sudah tahu bahwa kita harus memilah yang mana yang kita bisa ambil, yang mana yang kita tidak boleh tiru, yang mana boleh kita anggap sebagai hiburan untuk kita sendiri. Karena entertainment, sosial media sekarang penuh dengan entertainment. Nah, berikutnya, setelah saya menjenjang di SMA, saya pesantren, yang mana saya kurang dibanding kalian ya, masalah pengetahuan umum dibanding kalian saya sangat kurang. Jujur sekali, saya sangat kurang, dan alhamdulillah sekarang saya masih bisa bertahan dan bersaing di dunia luar, dan saya bisa masuk di Universitas Hasanuddin. Salah satu universitas terbaik di Indonesia Timur, alhamdulillah. Dan saya mengambil jurusan ekonomi, manajemen. Kenapa saya ambil manajemen? Karena saya tahu nih, oh kesalahan saya sebelumnya saya tidak tahu bahwa selama ini saya di pondok itu kurang tahu yang namanya riset pasar. Saya tidak tahu yang namanya kebutuhan itu memanage sebuah perusahaan, gimana cara memanage orang itu seperti apa, saya tidak tahu. Jadi saya butuh yang namanya skill di bidang tersebut. Makanya saya sekarang kemarin saya kuliah di Unhas di bidang manajemen. Nah, ketika kita SMA kita mungkin berpikir kenapa kita harus lanjut S1? Apa sih gunanya S1 itu? Kita kan SMA nih mungkin ikut-ikut sama orang tua, ikut-ikut sama teman. Mungkin juga ya udahlah karena wajib dari negara kita harus selesai sampai SMA, ya udah selesai sampai SMA. Tapi kenapa kalian tanya, kenapa kita harus lanjut S1? Nah, ketika SMA sebenarnya menurut saya, kalau ketika SMA kita tuh waktu kita untuk membangun potensi diri kita sendiri. Jadi teman-teman sekarang ini waktunya untuk membangun, menggali dan menguji potensi diri, di mana kalian harus tahu nih, oh passion saya di bidang ini, cara saya belajar tuh seperti ini, cara saya lebih untuk mendalami sebuah ilmu tuh seperti ini, dan buka sebanyak mungkin pintu skill di situ. Karena ketika saya SMA, ketika saya waktu di pondok, saya buka nih, saya belajar yang namanya menggambar, saya belajar yang namanya main basket, saya belajar main badminton, saya belajar berbisnis, saya belajar untuk memasak, banyak sekali skill yang saya pelajari. Karena memang saya tahu, ini waktunya saya untuk belajar. Karena nanti ketika kita sudah kuliah, kita bisa menentukan kita mau jurusan apa, kita mau di bidang apa, fokus di bidang apa, ketika kita sudah tahu apa yang kita mau tuju nanti di SMA tadi. Nah, teman-teman sekarang di waktunya nih untuk menentukan bahwa sekarang ini saya mau kemana, saya mau jadi orang yang seperti apa, saya mau di bidang apa. Mungkin ada teman-teman yang interested, ada yang tertarik di bidang fashion, ada yang mau jadi pengusaha, ya insya Allah ini temanya pengusaha ya, insya Allah semua mau jadi orang yang sukses, amin. Ada yang mau jadi da'i, jadi ustadz ya, ada yang mau jadi pemimpin di bidang politik misalnya, ada yang mau jadi apa lagi, macam-macam. Yang penting selama kalian tujuannya positif, insya Allah bisa. Dan sekarang waktunya SMA kita gali potensinya di mana. Jangan sampai kalian termakan kata-kata yang namanya intinya usaha atau intinya jadi sukses itu harus tahu passionnya dulu. Sedangkan kalian kalau lihat peluang bilang, saya ternyata bisa di bidang ini, tapi saya tidak terlalu suka. Coba dulu suka, jalani dulu, proses dulu. Bagaimana caranya kalian mendalami bidang tersebut sehingga kalian bisa menjadikan hal tersebut passion kalian. Karena passion itu bukan hal yang tiba-tiba datang. Passion itu hal yang kalian bentuk. Ya. Jadi jangan sampai salah. Passion itu hal yang kalian bentuk. Kalian bentuk sekarang itu kalian mau jadi apa? Baru ketika kalian sudah berproses mencerna bahwa misalnya jadi tentara tuh seperti ini, jadi polisi tuh seperti ini, jadi pengusaha tuh prosesnya seperti ini. Ketika kalian sudah tahu prosesnya dan kalian cinta dengan proses tersebut, itulah terbentuklah passion. Jadi teman-teman, ketika saya dulu waktu S1, saya masuk kuliah, saya sama teman-teman memiliki banyak kesamaan, sama-sama masih bingung. Setelah sekolah tuh mau kemana? Setelah S1 tuh kita mau kemana sih? Kita mau jadi apa sih gitu? Masih sama-sama bingung. Karena kita mau manage apa? Mau apa yang mau diatur gitu kan? Terus sama-sama anak pengusaha, sama-sama mungkin saya juga anak pengusaha, teman-teman saya kebanyakan anak pengusaha, kita sama-sama pusing. Ini kita menurusin orang tua, mau buat usaha sendiri, atau mau berkarya di bidang lain. Gitu kan, kita sama-sama mempertimbangkan. Mungkin banyak privilege di situ. Banyak privilege yang terbentuk, sehingga mungkin banyak orang yang meremehin, bilang, dia memanfaatkan privilege dia sendiri. Padahal, kita tuh sama-sama memikirkan bahwa apa yang kita bentuk sehingga bisa lebih baik daripada orang tua kita. Kita bagaimana caranya bisa menjadi orang yang lebih sukses, yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Itu sama-sama terpikirkan saya sama teman-teman saya.
Terus saya masih belum punya tujuan hidup ketika itu. Makanya saya akhirnya masuk di S1, fokus di manajemen untuk membentuk tujuan hidup saya bahwa saya mau jadi orang yang fokus di bidang ekonomi misalnya. Nah, tapi suatu saat nanti pasti akan kalian terbentuk lagi pola pikir baru, bilang ternyata ekonomi tuh bagus nih seperti ini. Tapi kalau ditambahin dengan misalnya hiburan, entertainment, kalian bisa bilang, saya jadi influencer juga, bisa juga. Saya manfaatkan, bilang, saya di bidang ekonomi sekarang, tapi saya mau jadi seorang influencer juga. Itu nggak ada masalah, karena yang namanya passion, yang namanya hobi, yang namanya ketertarikan akan terus berubah dan bertambah. Kalian makin besar kita, makin dewasa kita, makin banyak kita menemui hal-hal yang baru, semakin tahu arah hidup kita akan kemana, dan semakin tahu kita ini sebenarnya hidup untuk bermanfaat bagi orang lain itu seperti apa. Ya. Setelah saya di Indonesia berkuliah, saya ngerasa, S1 di Indonesia kurang menantang nih, ya tidak terlalu menantang. Saya coba double degree atau saya tambah lagi satu lagi S1 di waktu yang bersamaan di University of Queensland di Australia. Nah, saya S1 juga di Australia, jadi ada 2 nih S1-nya. Makanya tadi gelar saya ada 2, walaupun saya baru umur 24 tahun. Nah, gelarnya udah 2. Alhamdulillah, mungkin ada teman-teman yang lebih sukses dari saya yang mana dia S2, tapi saya di sini ambil 2 degree di S1 bersamaan, yaitu di University of Queensland. Nah, saya ambil apa? Business and Management International. Jadi, di sini saya belajar bagaimana kita belajar ekonomi, politik, dan sosial di daerah-daerah tertentu, di negara tertentu. Indonesia ke Australia seperti apa, Australia ke Inggris seperti apa, Amerika ke Rusia seperti apa, Indonesia ketika mau ekspor barang-barang ke Rusia harus seperti apa, Indonesia mau ekspor ke India seperti apa. Jadi saya belajar bahwa management and business secara internasional tuh sedikit berbeda dibanding manajemen dan bisnis yang ada secara lokal. Ketika kita berbicara bisnis lokal, mungkin kita masih mikir, pabrik yang saya buat, misalnya saya udah punya usaha besar misalnya. Saya mau buat pabrik di daerah Jawa yang mungkin labornya atau pekerjaannya tuh lebih murah biayanya dibanding di Makassar, karena Makassar agak jauh, ngambil bahannya dari Jawa juga. Jadi saya mau buat pabrik di Jawa. Nah, kalau misalnya internasional, mereka lebih gila lagi. Mereka kalau punya pabrik seperti Apple contohnya, kita kan pasti ada teman-teman yang pakai iPhone atau misalnya Samsung. Mereka itu buat pabrik di Cina, di Indonesia, di India, biar apa? Biar murah. Tapi nanti jualnya tetap mahal. Jadi mindset orang-orang internasional untuk berbisnis sebuah bisnis besar adalah mencari peluang bagaimana caranya mereka meninggikan hasil dengan mengurangi biaya produksi. Nah, kalau kita logikakan itu mungkin tidak masuk akal. Tapi ketika teman-teman berpikir bahwa ternyata orang-orang ini, orang-orang yang berwirausaha itu, yang mempunyai spirit wirausaha yang kuat, pasti akan mencari jalan yang terbaik untuk mengurangi resiko dan mendapatkan hasil yang tertinggi. Itu kunci dari wirausaha. Bagaimana caranya kita meminimalisir resiko dan meninggikan hasil yang bisa kita capai. Karena ada kata-kata high risk, high return, di mana ketika resiko tinggi, maka kembalinya juga akan tinggi, akan besar. Tapi untuk seorang pengusaha, bagaimana caranya meminimalisir resiko tersebut? Nah, saya belajar itu di sini, di mana ketika saya di Australia, saya berpikir bisnis tuh ya udah jalanin aja. Kita di Indonesia ya udah stay di Indonesia aja, tetap di Indonesia saja. Kita di Makassar ya udah tidak usah berpikir terlalu jauh untuk expand ke Jakarta, untuk expand ke luar negeri. Tapi ketika kita tahu ternyata bisnis berhubungan dengan luar negeri itu lebih gampang mendapatkan keuntungan dan lebih resikonya bisa lebih tinggi, lebih kurang. Walaupun mungkin proses untuk membentuk keuntungan tersebut lebih sulit, lebih ribet. Ya, karena kita udah berhubungan dengan peraturan negara, kita sudah berhubungan dengan peraturan daerah, peraturan negara tetangga, negara yang kita kerjasamai. Jadi ada juga yang saya pelajari di sini bahwa berbisnis itu bisa memanfaatkan apa yang kita tahu, apa resource yang kita punya. Misalnya kita punya kenalan di negara mana, kita punya kenalan di Amerika misalnya. Terus kita mau franchise, kita lebih gampang. Bilang, saya punya modal sekian, atau enggak, saya nggak punya modal nih, saya cari investor dari luar negeri. Saya punya teman di luar yang mungkin sekarang sudah sukses. Saya cari investornya, saya franchise dari negara ini, saya buat usahanya di Makassar karena ini lagi menarik sekali. Nah, kuncinya adalah ketika sudah punya ambisi, ide, bagaimana zaman sekarang ini sosial media sangat dimanfaatkan. Ya, karena kita lanjut. Kita sekarang ada di era globalisasi. Sangat mudah sekali menyebar informasi, sangat gampang sekali mendapatkan informasi juga, sangat enak sekali untuk kita yang mau mulai bisnis, mau memulai usaha di era milenial ini untuk memperluas atau menyebarkan berita tentang apa yang kita punya sekarang. Nah, misalnya, contoh sekali, ketika kita mau
berusaha makanan. Zaman sekarang banyak sekali makanan-makanan yang viral, tiba-tiba viral. Oh, viral nih. Ini enak, ini bagus. Ini lucu pelayannya, ini begini. Ini asik pelayannya, ini seperti ini. Wah, kita sudah tahu lewat apa? Lewat sosial media. Nah, maka kita manfaatkan trend center economic. Jadi, ekonomi itu sekarang udah berbasis dengan tren. Di mana sebuah usaha ketika dimulai, dia akan membuat bagaimana caranya usaha tersebut trending. Sebar kemana-mana, perluas beritanya, kasih tahu ulang, oh inti dari usaha saya itu seperti ini. Menariknya usaha saya itu seperti ini. Bagaimana orang itu merasa bahwa, oh ini tuh usaha yang menarik loh. Ini hal yang saya jual ini yang kalian butuhkan gitu loh. Sehingga apa yang dia jual di sosial media itu menjadi trending. Ya, apa yang mereka buat di generasi milenial sekarang, di era globalisasi sekarang itu trending, gampang trending. Kenapa harus trending? Kenapa harus trend center? Kenapa harus dipusatkan di trend? Karena ketika sudah trend, terkenal walaupun cuma sebentar, walaupun cuma 1 bulan, 2 bulan, akan membentuk basis pelanggan yang baik atau basis orang yang membeli itu baik. Kenapa? Karena ketika sudah trending, sudah ada nih, misalnya ada satu orang di mana? Di Wajo bikin usaha, saya mau buat usaha ini deh, teh poci. Misalnya saya jualan teh poci tapi dengan cara yang unik. Nah, kalian sebar di sosial media, viral alhamdulillah. Dapat misalnya 1 hari 200 orang yang datang. Selama 2 bulan misalnya. 2 bulan itu berputar, orang itu mulai viral, orang-orang baru datang. Dan dari 200 orang 1 hari itu cukup 10 atau 20 saja yang benar-benar tertarik dengan produk Anda. Yang mungkin 100 lainnya mungkin dia cuma 1 kali datang, yang lain itu akan datang terus-menerus. Sudah berapa orang itu yang datang terus-menerus? Akhirnya kalian punya pelanggan tetap. Dan kalian bisa mempertahankan basis usaha kalian di situ. Dan mungkin dari modal awal trending, kalian bisa membuat usaha-usaha baru. Contoh ya, ketika di era milenial ini. Karena persaingan betul-betul sekarang, anak muda ditantang dengan adaptasi. Kunci dari kesuksesan saat ini untuk membuat sebuah usaha, wirausaha, adalah untuk beradaptasi. Di mana ketika ada tren seperti ini naik, oh kita harus ikut. Ketika ada tren yang ini, kita harus ikut. Kalau bisa, kita yang buat trennya. Misalnya ada yang berinovasi membuat mobil listrik, tapi yang bisa terbang. Nah, itu inovasi, buat trennya. Elon Musk dulu ketika mencetuskan mobil listrik, sebenarnya sudah ada desain-desain dari sebelumnya, dari beberapa tahun yang lalu, bahwa oh ada loh nanti mobil listrik. Tapi yang membesarkan mobil listrik, yang membuat mobil listrik tren itu Elon Musk. Developer dari Tesla ya, kalau teman-teman belum tahu. Dia yang buat mobil Tesla, mobil listrik trending. Padahal sebelumnya sudah ada desain dari brand-brand lain. Tapi yang buat, oh mobil listrik tuh baik Gus, ternyata bisa di jalanan, ternyata bagus kalau misalnya mereka bisa nyetir sendiri. Itu Elon Musk. Kenapa? Karena dia yang membuat itu trending. Di zaman sekarang, karena beliau itu cepat sekali beradaptasi bahwa oh sekarang sosial media itu sangat penting. Beradaptasi, mereka dia sosialkan, dia gemparkan dunia dengan adanya mobil listrik. 1 kali jebret langsung di sosial media semua muncul. Akhirnya dia yang terkenal bahwa oh dia loh yang mencetuskan mobil listrik. Sedangkan desain-desain sebelumnya sudah ada. Ya, makanya kita sebagai anak muda milenial harus bisa beradaptasi dengan yang namanya sosial media. Internet sangat penting. Manfaatkan itu HP-HP tak. Semua kalau bisa pakai itu HP untuk hal-hal yang positif saja. Searching hal-hal yang baru. Bilang apa sekarang yang dibutuhkan masyarakat. Apa yang kira-kira daerah aku, saya misalnya daerah Sopeng atau daerah Takalar atau daerah Selayar. Apa yang butuhkan? Oh, saya butuh produk seperti ini. Bagaimana cara buatnya? Di mana produksinya? Di mana suppliernya? Coba cari. Tidak ada masalah. Kalian ketika sudah lulus SMA, kalian bisa menjadi apapun yang kalian mau. Karena sekarang yang namanya di era ini betul-betul harus jadi pelopor. Anak muda itu harus jadi pelopor. Kenapa? Ini inovasi kalian itu sangat dibutuhkan. Kadang-kadang memang kita merasa sebagai anak muda tidak didengar. Bilang, oh saya itu passionku seperti ini, tapi saya tidak didengar. Lakukan itu dulu. Mungkin ketika di awal kalian berusaha, kalian akan dibilang orang gila. Nggak mungkin ini terjadi. Semua orang yang usahanya sukses itu semuanya rata-rata seperti itu. Akan dibilang, wah gila ini orang, nggak mungkin ini berhasil. Tapi ketika kalian berhasil, mereka semua akan turut senang, turut bangga, dan mungkin akan lebih mendekat kepada kalian. Mengakui bahwa, oh maaf, saya minta maaf, saya salah. Kau yang benar, kau yang sukses, saya cuma bisa ngomong kemarin. Buktikan kepada mereka bahwa inovasi kalian, apa yang kalian pelopori, apa kalian buat di masyarakat, hal-hal yang baru di masyarakat, itu bisa bermanfaat, bisa berguna, bisa mendapatkan, menyebarkan lapangan kerja di masyarakat. Wow, itu akan membentuk bahwa saya itu bukan orang gila, saya itu benar-benar sukses. Inovasi yang saya buat untuk mensejahterakan masyarakat di suatu daerah, itu bisa benar-benar sukses dan bisa membantu masyarakat sekitar. Nah, kita harus berani menjadi pelopor tersebut. Harus berani menjadi inovator tersebut. Harus mau untuk bekerja, harus mau untuk membuktikan bahwa, oh orang lain itu salah.
Jangan terlalu gampang mendengar bahwa, oh katanya ini begini kak, katanya ini saya kurang ini, katanya begini saya kurang ini. Kalau kita semua mau dengar omongannya orang terus, nggak bakal jadi kita diri kita sendiri. Sedangkan yang paling penting itu diri kita sendiri. Isma' domiroka. Saya selalu dikasih begitu. Ketika saya di pesantren, bahasa Arab artinya dengarkan hati kecilmu. Dalam manusia itu, dalam diri manusia ada yang namanya hati kecil, yang selalu berkata sesuatu yang benar tentang dirimu sendiri dan apa yang akan kau lakukan. Tidak mungkin bisikannya salah. Dan pasti ada suara-suara kecil itu yang selalu membisik bahwa, oh ini loh hal yang benar yang harus kalian lakukan. Bukan seperti ini, jangan seperti ini. Jangan dengarkan kata-katanya temanmu yang jelek tentang kau. Jangan dengarkan kata-kata orang yang membuat kau down. Tapi buktikan dirimu bahwa kamu itu bisa. Buktikan lakukan hal yang positif, hal yang keren, hal-hal yang inovatif, sehingga kalian itu jadi milenial berperan di masyarakat saat ini, dikenal, mungkin bisa jadi pemimpin-pemimpin, mungkin jadi misalnya dari daerah Selayar, dari daerah Bulukumba, dari daerah Toraja, tiba-tiba jadi orang yang sukses, yang bisa berkiprah nasional, bahkan internasional, dikenal, mungkin tiba-tiba menciptakan mobil terbang, tiba-tiba bisa menciptakan inovasi baru, misalnya kapal di laut yang bisa tiba-tiba ke darat, ya kan? Itu sangat inovatif. Bagaimana kita membuktikan, dan sangat penting saat ini. Karena anak muda zaman sekarang kadang-kadang baru dikasih tahu bang, oh kau tuh jangkau begini, tiba-tiba sudah down. Kau dikasih tahu, kau itu kalau salah kau gerakmu, tiba-tiba sudah down. Padahal ada pergerakan positif yang dimana orang tidak mengerti esensi dari pergerakan tersebut. Tapi kamu sendiri sadar bahwa kamu tahu pergerakan ini sebenarnya saya butuhkan dan saya tahu ini akan bermanfaat untuk orang lain. Ketika kalian sudah merasa seperti itu, jangan ragu, tetap saja lanjutkan. Nah, ini ya, kalau misalnya kita tidak berani untuk melakukan hal yang positif, atau tidak mau membuka lapangan kerja, ini kasihan nih teman-teman yang lain nantinya. Sekarang sebanyak 2,6 juta itu bertambah tahun ini, sehingga angkatan kerja yang menganggur itu 9,77 di Indonesia secara nasional. 9,77 juta itu menganggur sekarang, angkatan kerja yang menganggur di Indonesia skala nasional. Kalau kita teman-teman pengusaha bisa mengangkut, misalnya pengusaha di Sulawesi Selatan itu ada 2,4 juta orang. Di Sulawesi Selatan 2,4 juta orang mengajak untuk kerjasama 3 orang, 4 orang berarti, kerjasama dikali 2,4 juta. Itu sudah bisa nanggung 8 juta dari jumlah pengangguran tersebut. Jadi teman-teman jangan sampai merasa bahwa, oh saya ini enggak usah lah, saya cari kerja saja. Sedangkan kalian bakal bisa lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat ketika kalian kerja. Kalian bisa angkat ini teman-teman kalian, angka pengangguran ini bisa lebih rendah. Membantu Indonesia, membantu masyarakat, membantu teman-teman. Sehingga di mana kalian bisa merasa bilang, oh saya tuh penting loh sekarang. Orang-orang butuh loh saya. Itu pentingnya ketika kita berwirausaha. Kita bisa membuka lapangan pekerjaan, kita bisa membantu masyarakat, kita bisa membantu teman-teman, saudara-saudara sanak keluarga. Kita bisa bantu juga negara kita dalam perkembangan negaranya. Karena negara ini ketika punya pemuda yang mau bekerja, yang punya tekad yang kuat, mental yang kuat, maka Indonesia akan menjadi negara maju dalam waktu dekat. Karena pemuda-pemudanya akan terbentuk sendiri selama pemudanya tidak dipengaruhi influence yang negatif. Nah, ini beberapa bagaimana sih jadi wirausaha yang mandiri, yang berkompeten, yang unggul di masyarakat. Kalian harus memiliki kreativitas yang tinggi. Karena yang tadi saya bilang, kalian harus berinovasi. Zaman sekarang anak-anak harus penuh dengan inovasi. Ya, kita sebagai anak muda harus tahu nih kita mau ngapain, dan kira-kira apakah ini mungkin. Kita buat prosesnya, kita buat plannya, perencanaannya ke depan seperti apa, gambarannya seperti apa, dan lalu kita harus mengimplementasikan inovasi-inovasi tersebut. Dapat melakukan inovasi tersebut di masyarakat, di real life ya. Terus ketika sudah punya itu inovasi ini, kita harus produktif. Nah, produktif di sini jangan sampai kalian bermalas-malasan. Ketika sudah punya ide, jangan sampai bermalas-malasan, harus dilakukan dong. Ya nggak? Kalau sudah punya ide, jangan sampai malas. Habis itu langsung harus dilakukan aja. Coba kerjakan dulu, produktif with it. Kalian apapun yang kalian ingin lakukan, apapun ide kalian lakukan dulu. Produktif dengan hal yang benar-benar kalian ingin lakukan. Terus aktif melakukan hal-hal yang positif. Karena tadi berwirausaha harus positif. Kenapa harus positif? Karena kalian akan membuka lapangan pekerjaan ke orang lain. Jangan menyebar hal-hal yang negatif. Kalian bisa membantu negara juga menyumbang jadi negara yang positif. Terus menyukai tantangan, karena dalam setiap usaha, wirausaha, dalam setiap berbisnis pasti ada tantangannya. Pasti ada yang menghalangi, entah itu orang, entah itu mindset, entah itu opini publik, entah itu dari dalam supplier atau enggak pembeli, ada tantangannya.
Ketika ada tantangannya, berbisnis itu satu kuncinya. Ketika ada masalah, selesaikan. Itulah bisnis. Semakin banyak masalah, semakin kamu bisa selesaikan masalah-masalah tersebut, semakin sukses kamu jadi seorang pebisnis. Karena kalau seorang pebisnis tidak ada masalahnya, berarti bukan pebisnis. Pebisnis pasti akan memiliki selalu masalah. Selalu cari masalah dan menyelesaikan masalah tersebut untuk sukses menjadi seorang pebisnis. Nah, bagaimana sih langkah usaha menjadi seorang wirausaha muda? Nah, kita harus menguatkan tekad dan niat. Yang tadi saya bilang mental. Ketika kemarin tadi malam saja, ketika Indonesia menang lawan Thailand 5-2, yang dibilang Erick Thohir itu mental. Kita butuh mental. Dan Pak Presiden bilang, selama mental kita kuat, insya Allah Indonesia akan terus berjaya. Nah, mental itu terbentuk dari usia kapan? Dari usia muda. Kadang-kadang orang mentalnya sudah ciut duluan gara-gara mungkin ketika angkat tangan di kelas dibilang, kamu salah sama gurunya. Ketika angkat tangan mau menjawab sesuatu, pastikan dulu diri kamu berani, angkat tangannya. Kalau salah pun, kamu harus evaluasi diri. Bukan kamu malah ciut. Malah setelah itu nggak pernah angkat tangan lagi. Kalau disuruh maju ke depan untuk presentasi, presentasi. Jangan sampai merasa bahwa, oh nanti jelek presentasiku. Jangan dulu, presentasi dulu. Masalah bagus, jeleknya, masalah hasilnya nanti itu urusan nanti. Pede dulu, lakukan dulu, baru nanti kita evaluasi lagi untuk perkembangan diri ke depannya. Karena nanti ke depannya harus terima lagi kalau diajak presentasi lagi. Semakin kalian tekadnya kuat, semakin niatnya kuat, mentalnya juga akan terbentuk. Oke? Nah, buat target dan rencana masa depan. Kira-kira, oh saya 5 tahun lagi harus sukses. Saya 5 tahun lagi harus punya penghasilan berapa ratus juta. Saya 5 tahun lagi ketika selesai kuliah, saya harus sudah mulai ada bisnis yang punya 1.000 pekerja misalnya. Tidak apa-apa. Bermimpilah setinggi mungkin. Harus punya target, harus punya visi masa depan yang kuat, yang cerah, sehingga kalian juga bisa memotivasi diri kalian sendiri dari sekarang. Ya, 10 tahun ke depan misalnya, saya mau jadi presiden. 20 tahun ke depan saya mau jadi menteri, saya mau jadi apa. Tidak ada masalah. Mimpi, target harus dicapai. Ya, memiliki ide bisnis. Nah, ketika kalian sudah punya target, saya targetnya sekian ratus juta. Kira-kira bisnis apa yang perlu saya lakukan untuk mencapai target tersebut? Peluangnya sekarang di pasar apa nih? Yang kira-kira bisa membantu saya untuk mencapai target saya tadi. Ya. Dan ketika kalian sudah punya idenya, kalian coba riset pasar, kita harus tahu resiko apa yang mungkin muncul di tengah-tengah. Karena yang saya tadi bilang, pasti ada tantangan dalam berwirausaha, pasti ada tantangan dalam berbisnis. Tidak mungkin bisnis itu muncul tanpa ada tantangan. Karena yang namanya bisnis itu solving problems atau menyelesaikan sebuah permasalahan. Di awal saja itu sudah masalah. Misalnya masalah di publik. Oh, publik sekarang kurang yang namanya padi, kurang yang namanya beras. Kita harus bagaimana? Oh, lahan-lahan yang kosong yang mati kita hidupkan kembali dengan menanam padi. Nah, ada masalah, ada solusi, jadilah yang namanya urusan bisnis, pertukaran transaksi bisnis. Ya. Nah, karena itu materi saya mau tambah-tambah sedikit-sedikit, bahwa berbisnis itu butuh mindset yang kuat dulu tadi, mental yang kuat. Jangan sampai kalian terhitung mental kerupuk, yang sekali diremas langsung loyo, langsung hancur. Ya. Kalian harus jadi kuat mental baja, mau diapain pun, mau ditembak, mau dibom, mau dihancurkan, tetap kuat, tetap berdiri tegak. Itulah mental seorang pengusaha. Pengusaha, insya Allah dari umur muda, itu pasti akan membawa banyak manfaat ke depannya untuk masyarakat Indonesia. Karena kalian dari awal aja sudah mau bermanfaat untuk masyarakat, mau membuka lapangan pekerjaan, mau membantu keluarga kalian sendiri, sudah punya inovasi, sudah punya motivasi untuk membanggakan orang tua, membanggakan diri sendiri. Kalian akan menjadi orang yang sangat bermanfaat untuk masyarakat nantinya. Jadi jangan takut untuk berwirausaha, kalian harus selalu punya niat yang tulus, harus punya niat yang kuat dalam berwirausaha. Ketika kalian mau jadi seorang pengusaha, jangan lupa bahwa kalian tuh punya teman-teman yang kalian bisa ajak, kalian bisa rangkul untuk bekerja sama. Karena walaupun satu otak itu sudah cukup, tapi banyak otak yang berunding, saling berbicara, saling membahas sesuatu itu lebih baik lagi. Karena punya banyak ide, punya banyak gagasan, yang disatukan dalam hal yang positif, insya Allah akan berguna, lebih bermanfaat bagi masyarakat. Nah, sebelum saya tutup, karena mungkin ini udah di akhir sesi, kita mungkin ada tanya jawab ya? Atau nggak usah? Ada tanya jawab. Ada yang mau bertanya kira-kira teman-teman tentang usaha, tentang wirausaha? Masih ada 11 menit. Silahkan. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Ada? Oh, ada. Silahkan. Dari SMA 13 Takalar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Farid Mujadi dari SMA Negeri 22. Pertanyaan saya, bagaimana cara menjadi pengusaha
wirausaha sukses di usia muda? Oke. Langsung saya jawab ya. Oke. Untuk menjadi seorang wirausaha sukses di usia muda, pasti banyak tantangannya. Karena banyak orang bilang, masih kecil kok nak. Masih awal kok, Jami. Terlalu banyak gerakmu toh. Tapi kita, anak muda harus tetap punya tekad yang kuat. Harus mau untuk bergerak. Harus punya inovasi. Harus mau untuk melawan stereotip tersebut. Jangan sampai lemah mo kok. Baru kau dibilang, sembarang mau bikin. Padahal langsung kau lemah. Tidak boleh begitu. Yang namanya anak muda harus tetap, walaupun dibilang bagaimanapun, dia harus kuat dengan tujuannya, harus punya rasa pejuang yang kuat, karena yang namanya usaha itu berjuang melawan tantangan-tantangan, berjuang melawan opini publik, berjuang melawan supplier, pesaing di kita, karena pesaing sekarang global ya, bukan skala Indonesia atau Sulawesi Selatan lagi. Pesaing kalian ketika kalian mau berusaha di usia muda pasti sudah skala global. Kalian harus punya inovasi-inovasi di mana hal-hal baru itu yang paling baik, tapi kalau kalian mau meneruskan hal-hal yang udah lama dan mengembangkan hal tersebut itu tidak apa-apa. Yang penting punya ide dulu dan punya kemauan dulu. Oke? Masih ada pertanyaan lain? SMA yang 25 Bone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggal di Bengkok. Saya adalah bagaimana langkah awal menjadi usaha sukses. Oke. Dari Bengo tadi ya? Papadamu kita tahu Bengo pelek. Tahu gimu kak, tahu Bengo. Oke. Langkah awal untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Langkah awalnya ya tadi, harus punya tekad yang kuat dulu. Kalau di awal sudah tidak punya niat yang kuat, mau jadi apa nanti bisnisnya? Karena ketika di tengah-tengah jalan pasti ada lagi yang halangi, pasti ketika awal juga pasti sudah mulai muncul yang namanya orang-orang yang mulai berpikiran berbeda dari kita. Ada yang namanya kita harus cari supplier, ada yang namanya kita harus cari pembeli. Itu banyak tantangannya. Tapi ketika di langkah awalnya harus punya tekad yang kuat dulu, harus punya riset pasar yang pas. Bagaimana kita harus tahu nih, tujuan kita berjualan ini tuh seperti ini. Kita mau cari apa dari usaha tersebut? Kita mau bantu apa masyarakat dari usaha tersebut? Kita mau menyelesaikan masalah apa? Harus tahu semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dulu. Oke? Semoga bermanfaat ya. Ada lagi? Mungkin terakhir ya, satu lagi pertanyaan. Ya silahkan, SMA 7 Goa. Ya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Kak, kalau misalkan awal wirausaha itu apakah memerlukan dana sedikit atau banyak? Bisa di-unmute, masih unmute di sini. Oke. Untuk di awal usaha, sebenarnya modal itu masalah kesekian. Karena bisa saja, misalnya contoh, ketika kita SMA, ketika kita kuliah, kita mulai jualan kecil-kecilan. Jualan cendol, misalnya kita jualan jalan kote atau apa, di daerah-daerah sekitar, di daerah teman-teman kita, misalnya untungnya sehari mungkin 10.000, untungnya sehari 20.000. Nah, kita harus tahu mengelolanya seperti apa. Jangan sampai kita dapat 20.000, kita habiskan satu hari ini 20.000 juga. Nah, ketika kita sudah dapat hari ini 20.000, kita cari, pengeluaran tak harus segini nih. Jangan sampai melebihi dari pendapatan tak. Nanti pengeluaran sekian, modalnya untuk besok jualan seberapa. Nah, yang kita bisa tabung berapa? Lama-lama kita ketika 1 tahun, anggaplah satu hari kita anggap dapat 5.000. Sekecil itulah 5.000 kita dapat 1 hari. 5.000 rupiah ketika kita kumpulkan 1 tahun, 5 tahun, 4 tahun sampai selesai kuliah. Insya Allah jadi modal yang cukup untuk mulai usaha yang lebih lagi. Misalnya stand-stand kecil di event-event, jualan-jualan STK, jualan-jualan yang kecil-kecil dulu, nggak masalah. Tapi ujung-ujungnya nanti ketika kalian betul-betul punya tekad yang kuat, pasti akan jadi pengusaha yang sukses. Kenapa? Karena kalian sudah tahu nih, basicnya awalnya tuh seperti ini. Seperti ini saja, saya yang tidak punya modal saja sudah bisa. Apalagi nanti ketika saya sudah punya modal dari hasil-hasil jualan yang sebelumnya. Nanti punya usaha mungkin yang lebih besar, tiba-tiba punya, misalnya tanpa modal, punya teman yang jualan, punya lahan jagung.
oh sini saya cari pembeli untuk kau. Nah, tapi saya minta bagian sekian persen. Kita kerjasama. Saya carikan penjualnya, kau tinggal di rumahmu saja, kau urus lahanmu, jagungmu bagus. Saya yang bantu jualkan kau itu jagung. Tapi saya dapat berapa persen. Nah, itu bisa lagi diolah lagi. Atau enggak saya jadi eksportir, kita jadi eksportir, kita cari orang yang mau beli dari luar negeri yang harganya tinggi. Nah, kita cari, oh teman tak ini kayaknya punya lahan bawang deh. Bagaimana, mau kau jual berapa itu bawangmu? Sini saya ambil, saya jual ke sini. Nah, kalian dapat bagian dari situ. Akhirnya tanpa modal, kalian pun bisa jalan. Pebisnis itu punya banyak cara. Jadi mindset kita harus ubah bahwa, oh kalau mau bisnis tuh modalnya harus banyak dong. Sedangkan tidak. Banyak jalan menuju Roma. Banyak cara untuk menjadi seorang pebisnis. Dari awal dari yang kecil atau mau langsung menengah, bisa juga kalau punya modal yang cukup. Kalau misalnya kalian punya orang tua misalnya, yang mau bantu kalian punya modal yang cukup, kalian juga bisa usaha langsung besar. Tidak ada masalah. Ya nggak? Oke. Nah, karena mungkin sekarang waktunya sudah mepet, kita tutup. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Tapi sebelum saya tutup, saya mau kasih info yang bagus nih. Untuk teman-teman di Sulawesi Selatan yang hadir hari ini, yang ikut nonton, ikut sosialisasi ini, saya mau kasih hadiah, kasih beasiswa. Untuk satu orang yang beruntung, saya akan kasih beasiswa S1 full dari awal sampai selesai S1. Nah, gimana cara dapetinnya? Kalian harus posting di Instagram kalian. Mau di Instagram, kalian harus post dan follow Instagram yang ada di bawah. Ya, silahkan di follow. Terus kalian mention di postingan kalian tentang apa? Kenapa saya mau menjadi seorang wirausaha? Kenapa saya mau kuliah? Saya mau kuliah di jurusan apa dan kenapa saya mau kuliah di situ? Dan kalian ngomong nih, kalian presentasi diri kalian sendiri. Saya kelebihannya, skill saya seperti ini. Saya bisa ini, saya bisa ini. Coba, ya. Kalian bikin video kreatif di sini awal mungkin jadi titik awal kalian untuk menjadi seorang wirausaha. Di mana kalian harus berani presentasi diri kalian sendiri, tahu value diri kalian sendiri. Saya tuh bisa apa saja, saya mau jadi apa, saya mau belajar di bidang apa. Lalu tag yang ada di bawah. Insya Allah nanti kita bakal seleksi dan kita umumkan di Instagram Disdik dan di Instagram AS Community dan KMP Sulsel. Oke? Gampang ya? Semoga teman-teman udah ngerti. Tinggal jelaskan saja kira-kira kalian itu value-nya seperti apa, kalian bisa apa, kalian mau jadi apa, kalian ini mau bergerak di bidang apa, dan apa nanti manfaat yang kalian bawa ke masyarakat nanti. Oke, presentasiin dari diri kalian menggunakan video 1 menit atau lebih, nggak masalah. Nanti tim dari kami akan menseleksi yang terbaik, akan kita pilih 1 untuk mendapatkan beasiswa masuk kuliah ya, S1 sampai selesai. Oke, terima kasih. Semoga kalian semua jadi orang-orang yang pejuang, karena seorang pengusaha akan menjadi seorang pejuang juga. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.